Hai semua, balik lagi dengan aku Stefani. Di video kali ini aku akan mereview salah satu buku, dan buku yang aku bahas kali ini itu adalah buku e-book yang aku dapat semacam sponsor gitu dari tim marketing autornya sendiri. Bukunya itu adalah The Crowns of Crossworld karya D.E. Knight. Terima kasih untuk tim dari author D.E. Knight ini dan juga Nip Gali karena sudah memperbolehkan aku untuk mengakses membaca buku dari The Crowns of Crossworld ini. Aku juga sudah pernah review buku ini secara singkat di Goodreads dan juga Instagram aku, kalian nanti bisa cek. Aku membaca buku ini secara digital di NetGalley, semacam NetGalley ya, semacam kayak website atau aplikasi untuk membaca buku secara digital, jadi semacam mirip kayak e-business gitu, tapi ada kayak berbayarnya juga gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke sinopsisnya ya. Sebelum masuk ke sinopsis ceritanya, aku ingin menceritakan dulu sedikit latar belakang dari world building dari The Crowns of Crossworld ini ya. Jadi diceritakan sebuah negara gitu atau dunia bernama Crossworld, di mana masyarakatnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang merupakan keturunan kerajaan yang disebut royal, dan juga satunya lagi adalah golongan scrivenis, yaitu semacam mirip kayak pelukis ataupun penulis yang semacam punya kekuatan untuk menggambarkan atau menuliskan imajinasi mereka menjadi sebuah objek sihir. Dan juga kaum scrivenis ini memiliki tanggung jawab atau tugas berbakti melayani kepada kaum golongan royal itu. Jadi kayak partner gitu ya. Anggota kerajaan pasti punya satu atau dua scrivenis. Dan Crossworld ini berada dalam ancaman atau tekanan dari seorang ratu jahat. Ratunya si Crossworld itu, tapi ratunya ini jahat, bernama Dark Queen. Nah, tokoh utama dari buku ini itu adalah seorang gadis remaja bernama Ivy Lovely atau Ivy Lovely ya bacanya, kurang lebihnya seperti itu. Dia itu seorang gadis yatim piatu dan dia itu dibesarkan menjadi seorang pelayan di sebuah kerajaan. Jadi dia itu kayak pelayan di dapur gitu, melayani pembuatan api gitu. Dan seumur hidupnya dia itu cuma tahu bekerja sebagai buruh gitu kan. Dan dia juga sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari semacam mentor atasnya gitu. Sampai suatu hari Ivy ini diusir gitu dari tempat kerajaan dia bekerja, dan ia pun mendapati seorang scrivenis tua tiba-tiba datang menjemputnya dan berkata padanya bahwa ia harus masuk ke sebuah akademi khusus para scrivenis untuk melatih kemampuan scrivenis mereka. Setelah itu pun Ivy harus bersekolah di sebuah sekolah sihir bernama Hall of Ivy, di mana sekolah itu khusus melatih para scrivenis dan juga royal untuk melatih sihir mereka. Itu tadi dia sinopsisnya. Dan untuk reviewnya, buku ini kategorinya adalah fantasy misteri gitu, ada unsur adventure-nya juga. Untuk range kategorinya ini sebenarnya dia young adult, tapi dia masih masuk kategori middle grade untuk buku pertamanya. Mungkin buku kedua dan buku ketiganya sudah masuk ke range kategori young adult ya. Nah, aku jujur suka banget sama keseluruhan konsep ceritanya, kemudian world buildingnya juga aku suka banget. Bisa dibilang temanya ini mirip seperti Harry Potter. Kalau kalian pernah nonton video aku yang bahas tentang Nevermore, yang aku bilang mirip kayak Harry Potter ya, ini lebih sangat amat mirip dengan Harry Potter. Aku nggak bisa menyingkirkan itu gitu, karena aku bahkan nggak membandingkan, tapi tiba-tiba selama membaca itu aku sangat relate dengan sistem dunia world buildingnya Harry Potter gitu, dimana ada sekolah sihir lah, kemudian petualangan pertamanya menemukan jati dirinya si tokoh utamanya ini gitu, dan juga ada tokoh jahat yang semacam mengutuk atau mengejar si tokoh utamanya. Cukup mirip kan. Selama membaca buku ini, jujur aja karena ini bahasa Inggris gitu kan, dan range bacaannya ini kan agak sedikit tinggi daripada middle grade yang biasa aku baca, jadi kosakatanya itu banyak yang bikin aku bingung gitu, apalagi buku fantasi gitu kan. Jadi aku cukup terkendala selama baca buku itu, makanya baca bukunya ini aku sekitar makan waktu 1,5 bulan atau 2 bulan gitu lah. Tapi untungnya aku tetap mencoba terus baca gitu dan mendapatkan seenggaknya garis besar ceritanya ini gitu. Untuk tokoh si Ivy ini sendiri bisa dibilang dia itu tokoh yang sangat kepo kalau zaman sekarang kita ngomongnya, atau penasaran gitu ya, karena dia itu aku kadang sebel gitu, gemes
dia itu penasaran dengan hal-hal yang nggak perlu gitu loh, tapi akhirnya ujung-ujungnya membawa dia ke permasalahan gitu, sampai-sampai kasihan temennya juga gitu loh, gara-gara kekepoannya dia akhirnya bikin masalah ke temennya gitulah, semacam itulah. Dan kemudian karena buku ini masih buku pertama, aku juga sempat menaruh kecurigaan terhadap beberapa tokoh di buku ini gitu kan, yang mungkin merupakan kaki tangan dari si Dark Queen-nya itu, yang tokoh jahatnya itu. Terus yang mau aku soroti di sini gitu kan, poin X-nya dia itu menarik gitu kan, itu aku suka sistem dan world building dari ya golongan yang diciptakan oleh The Ignite ini, Scrivenis ini. Kalau kalian ditakdirkan menjadi Scrivenis gitu ya, itu kalian itu entah itu kalian bisa menulis atau menggambar dari imajinasi kalian, dan hal yang kalian tulis dan kalian lukis itu akan memiliki kekuatan sihir dan kalian bisa masuk ke dalamnya. Bayangin dong gimana kalian serunya masuk ke dunia imajinasi ciptaan kalian sendiri gitu. Wah, aku salut sih, nggak kepikiran, maksudnya pasti kan seru banget. Terus lucunya juga di dunia Thrones of Crossworld ini ya, emang sihir tapi nggak pakai tongkat macam Harry Potter gitu kan, dan yang penyihir-penyihir lain ini tuh mereka kayak penyalur energi sihirnya itu menggunakan pena bulu zaman dulu yang antik tuh, yang bulunya panjang gitu, yang untuk nulis gitu kan. Lucu sih menurut aku gitu kan, kalau dijadikan merchandise sepertinya cocok ya. Terus untuk alur cerita dari buku ini, itu alur cerita buku ini tuh cepat banget gitu kan, dengan nggak terlalu banyak yang deskripsinya banyak, tapi nggak terlalu yang mendetail yang nggak penting gitu, enggak gitu. Jadi cukup cepat, cuman karena aku bacanya di ebook gitu kan, dan terkendala bahasa juga, aku tuh kalau kebanyakan kelamaan baca ebook itu kan bikin pusing gitu kan, jadi aku cukup lama menyelesaikannya. Tapi kalau kalian yang sudah terbiasa membaca buku ebook, itu akan sangat cepat dan sangat membantu. So, aku sangat rekomendasi banget. Aku kasih rating buku ini, aku lupa berapa, nanti aku cantumin, mungkin kalau nggak salah sekitar 4,5 atau 4,8, nanti aku cantumin yang jelas ya. Yang jelas aku suka banget, dan aku sangat berterima kasih kepada tim dari author The Ignite sudah memberiku kesempatan untuk membaca buku ini dan mereviewnya. Sekian video reviewku, semoga nggak terlalu spoiler ya. Aku rasa nggak terlalu spoiler sih, karena itu cuma menjelaskan supaya kalian paham dengan dunianya itu dan betapa menariknya buku ini. So, sekian video dari aku. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye.